Ada 5 sebab kita mandi janabah. Bagaimana kaifiatnya mandi janabah ini? Kita bahas secara detail. Bapak Ibu, kajian subuh Masjid Ukhuwah Islam yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat bermuajah kembali, dapat bertatap muka kembali dalam satu majelis yang insya Allah majelis kita ini bernilai zikir. Kenapa? Kita semua datang dalam satu majelis dan mengaji karena ingat Allah. Kalau kita tidak ingat Allah, rasanya masih tertidur pulas di atas kasur dan bantal masing-masing. Yang semata-mata tujuan kita datang ke sini ini insya Allah hanya untuk Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Karena sejatinya kitab Allah yang kita sebut sebagai Al-Quran ini yang menjadi hudan lil muttaqin tidak akan bisa jadi petunjuk kalau kita tidak membacanya. Majelis di Masjid Ukhuwah Islamnya ini dalam rangka untuk mempelajari ilmu Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar masih dalam bab taharah. Insya Allah babnya sudah masuk kepada bab mandi janabah. Dalam bahasa Indonesia mandi besar atau mandi junub. Saya rasa bapak-bapak ini mungkin sudah sangat paham mandi junub itu bagaimana. Seharusnya materi ini diberikan kepada yang belum nikah. Tapi monggo kita koreksi kembali, apakah selama ini mandi kita ini sudah sesuai tuntunan Rasul atau tidak, atau sudah sesuai tapi kurang, maka perlu disempurnakan. Baik, sebelum mandi junub itu ada satu hal yang menjadi penyebab batalnya taharah kita, yang menjadi penyebab kenapa harus tayamum, kenapa harus berwudu, kenapa harus mandi junub. Penyebabnya adalah hadas atau izalatun najasah, hal-hal yang membatalkan wudu kita. Karena di usia yang, mohon maaf, pangapunten, di semakin bertambahnya usia itu kita seharusnya menjaga kondisi suci kita agar sewaktu-waktu ketika Allah menghendaki kita untuk kembali kepadanya, kita dalam kondisi suci. Itu tujuannya di sini. Apa penyebabnya? Wa ba'da an tatawaddu'a bil kaifiyatil mutaqaddimah, dan setelah kita berwudu dengan kaifiat yang sempurna, fa anta tahiran, dan kemudian kita dalam keadaan suci, tahir. Ada beberapa hal penyebab. Yang pertama, ma lam yakhruj minka shay'un min ahadis sabilain, belum keluarnya sesuatu dari dua lubang kita. Ahadis sabilain, lubang depan dan lubang belakang. Lubang depan itu boleh jadi itu berupa air seni atau
Air kencing atau kemudian air mani. Nah, air mani ini salah satu penyebab mandi janabah. Karena mohon maaf, di era yang modern ini kadang-kadang air mani itu keluar bukan karena berhubungan suami istri. Karena mohon maaf, bahasa saya nanti agak vulgar ya, karena memang harus betul-betul dijelaskan secara gamblang. Karena di era modern ini informasi yang sangat luar biasa dapat diterima oleh manusia. Bahkan seorang anak kecil pun mampu menerima informasi yang begitu cepat. Akhirnya melihat hal-hal yang tidak seharusnya dilihat. Maka mungkin dulu di era Rasul air mani ini keluar karena hubungan suami istri. Kalau sekarang tidak, keluar karena dipaksakan melalui tarekat, yakni masturbasi dalam bahasa medisnya. Ini juga menjadi penyebab mandi janabah. Nah, baik. Kalau lubang belakang boleh jadi berupa buang gas atau berupa BAB. Nah, ini penyebab pertama mubtalatil wudu, hal-hal yang membatalkan wudu atau taharat. Walau mulabisil mar'ah, ini penyebab yang kedua, belum menyentuh perempuan, artinya belum menyentuh atau tersentuh wanita yang bukan mahramnya. Wanita yang bukan mahram. Ingat, perbedaan mahram dengan muhrim. Kalau mahram itu berasal dari kata haram, maka mahram adalah dalam fikih secara istilah didefinisikan mahram ini adalah wanita yang dilarang untuk dinikahi. Kalau muhrim ini berasal dari kata ihram. Kalau kata muhrim ini berarti kita sedang menjalankan ihram. Maka kalimat yang benar, misalkan jenengan bertatap muka dengan wanita yang bukan nasab jenengan, maka kalimat yang benar ini, mohon maaf bukan mahram bu, mohon maaf bukan mahram mbak. Bukan yang mohon maaf bukan muhrim, dia memang tidak sedang bermuhrim, tidak sedang berpakaian ihram. Ini kata-kata yang populer tapi salah mengucapkan, karena tidak paham bahasanya mungkin. Baik. Lam tulabisil mar'ah, dalam bahasanya Imam Asy-Syafi'i, kalimat lamsun dalam surah Al-Maidah ayat 6 ini adalah bergesekan kulit dengan wanita yang bukan mahram. Kalau kemudian bahasanya Imam Hanafi, lamsun ini artinya adalah jima. Jima itu hubungan badan suami istri. Kalau hubungan badan suami istri tidak hanya membatalkan wudu, tapi harus mandi junub. Itu interpretasi penafsiran dari satu kata langsung dalam surah Al-Maidah ayat 6. Dua imam besar ini mentafsirkan hal yang berbeda. Baik, kita tidak membahas perbedaan itu, karena insya Allah sudah pernah kita bahas. Walau tamassa farjaka, itu yang keempat. Sebab yang ketiga, walau tamassa farjaka, dan belum menyentuh alat vital secara langsung. Menyentuh alat vital, kulit tangan ketemu kulit alat vital. Ini juga menjadi salah satu hal yang membatalkan wudu. Misal bagaimana kalau kemudian kebetulan saya gatal, saya garuk-garuk dari luar sarung masuk, batal nggak wudunya? Tidak, karena tidak tersentuh secara langsung. Baru nanti kalau tersentuh secara langsung, jangan masukkan di
balik sarung, tersentuh langsung, itu masuk mubattalatil wudu. Hal yang membatalkan wudu. Kemudian penyebab yang keempat, ini yang sering terjadi kalau hari Jumat. Wala tanam mudfaji'an nauman sagilan, dan belum tidur nauman mudfaji'an, belum tidur secara nyenyak dengan berbaring. Nauman sakinan, nauman sakinan itu tidur yang nyenyak terus berbaring. Ini problemnya itu kalau seringkali ketika khotib menggebu-gebu gitu ya, pidatonya luar biasa, itu biasanya kalau sholat Jumat, Palestina begini. Ternyata jamaahnya yang dengerin mandu sambil bilu gini. Ternyata tidur, Pak. Mandu sambil tidur gini. Itu kan kadang-kadang tidur kita lelap ya. Pas capek kerja di kantor, kemudian Jumatan, nah itu tidurnya lelap biasanya. Apakah tidur yang model begitu dengan duduk itu membatalkan wudu? Tidak. Karena syarat membatalkan wudu itu muftaji'an. Muftaji'an ini apa? Berbaring. Contoh misalkan tadi dengan habis bangun jam 2 atau setengah 2 sholat tahajud. Selesai sholat tahajud, selesai wiritan, selesai semuanya, belum subuh. Sambil nunggu subuh, jenengan tidur layah-layah di kasur berbaring sambil main HP, ketiduran. Kemudian Masjid Ukhuwah Islami ada, Allahu Akbar, jenengan berbaring. Tidur dengan berbaring inilah menjadi penyebab batalnya wudu. Kecuali misalkan jenengan hari Jumatan di Masjid Ukhuwah Islamnya sengaja datang lebih awal, bawa bantal dan guling, itu ya jelas otomatis batal wudunya, harus wudu kembali. Nah, ini salah satu penyebab mubattalatil wudu. Muftaji'an nauman sagila. Berarti ada 4 hal yang membatalkan wudu. Belum keluar sesuatu dari 2 lubang, kemudian belum menyentuh wanita yang bukan mahram, yang ketiga belum menyentuh secara langsung alat vital, yang keempat tidur dengan terlentang atau berbaring. Baru kita masuk, karena kita sudah mengetahui penyebab hal-hal mubattalatil wudu, baru kita masuk kepada bab mandi janabah, mandi junub. Yang berbagai biasanya dengan sulit, bagaimana atau bukan itu? Oke. Walam tulamisil maf'ah. Ini tadi kan saya utarakan bahwa ada perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i dan Imam Hanafi. Kalimat langsung ini, urusan mahram saja kita harus luruskan. Mahram itu artinya adalah yang haram dinikahi. Siapa mahram kita ini? Pertanyaan berikutnya, pertanyaan fikih berikutnya, siapa mahram kita ini? Mahram kita ini adalah hubungan saudara. Jadi mahram itu ada beberapa hal, ada beberapa penyebab. Karena hubungan darah ini anak kandung, adik kandung, kakak kandung, ibu kandung, atau sebapak dan seibu, atau kemudian yang kita berhak untuk mewalikan, itu hubungan darah. Kedua, karena sebab perkawinan. Sebab perkawinan ini diantaranya kalau kita nikah dengan istri kita, maka adik istri kita menjadi mahram. Artinya
yang haram kita nikahi. Mertua kita, ibu mertua kita itu menjadi mahram, haram kita nikahi. Kemudian anak dari saudara kandung istri itu menjadi mahram kita. Keponakan istri itu menjadi mahram kita, haram dinikah. Ini karena sebab perkawinan. Yang ketiga, karena sebab rodoah. Rodoah itu sesusuan, saudara sesusuan. Begitu. Baik. Itu sebab-sebab mahram. Maka pertanyaannya, istri kita ini mahram atau bukan? Muhrim atau mahram? Mahram. Beda. Muhrim tadi itu ada berikhram, kalau mahram itu yang haram dinikahi. Nah, pertanyaannya, istri kita ini mahram atau bukan? Nah, ini kadang-kadang antara urusan administratif dengan urusan fikih kita campur aduk. Mahram ini kan yang haram dinikahi. Maka istri kita ini bukan mahram, tapi istri kita menjadi penyebab mahram, menjadi penyebab mahramnya adik kandung istri kita, menjadi penyebab mahramnya mertua perempuan kita, menjadi mahramnya ponakan istri kita. Istrinya ya halal, Pak. Jenengan nikah itu karena halal atau karena haram? Karena halal kemudian dinikah. Ini yang kadang-kadang orang berbeda persepsi. Maka versi Imam Syafi'i bergesekan kulit dan kulit dengan wanita yang bukan mahram membatalkan wudhu atau tidak? Batal. Jadi hati-hati. Jenengan misalkan punya menantunya ini manten baru, tinggal serumah, saking mesranya kemudian menikah karena Allah misalkan ya. Ayo dek bangun sholat subuh, ayo wudhu dulu, dituntun, digandeng. Waduh, jangan pernah begitu Pak dulu. Nah sekarang mungkin saya yakin tidak. Nah dulu awal-awal mungkin begitu ya. Habis wudhu digandeng, ayo dek sholat bareng. Versi Imam Syafi'i betul enggak? Batal akhirnya. Karena istri bukan mahram, karena halal di nikah. Nah itu dulu. Pemahaman mahram dulu kita koreksi. Baik. Versi Imam Hanafi tidak batal. Kenapa kok tidak batal? Karena menerjemahkan kalimat langsung ini bukan sekedar gesekan kulit dengan kulit. Langsung ini mengartikan langsung ini adalah jima, hubungan badan suami istri. Itu baru batal. Nah, ini sekaligus menjadi solusi ketika tawaf. Ketika tawaf, ada enggak Pak saya tanya yang pernah haji dan umrah? Saat tawaf itu ada jalur perempuan dan laki-laki enggak? Apa campur? Campur Bang. Kecuali pas Covid itu kemarin itu tawaf ada jaraknya. Nah, kalau normal begini kan campur. Apalagi yang laki-laki mengenakan kain ihram. Kain ihram itu sekedar informasi, kemudian kan tidak pakai apa-apa dalamnya. Dan ketika tawaf kan harus dibuka sebelah yang sebelah kanan. Memungkinkan untuk bergesekan dengan kulit dengan wanita yang bukan mahram? Sangat mungkin. Maka dalam kondisi seperti itu kita tidak mungkin pakai pendapatnya Imam Syafi'i. Pakai pendapatnya Imam Hanafi. Repot nanti kalau pakai pendapatnya Imam Syafi'i. Baru tawaf, labbaik Allahumma labbaik, kesenggol. Batal nggak dulu? Batal. Pergi kita dulu. Jangan paham itu jarak antara Ka'bah dengan tempat wudhunya atau toiletnya Masjidil Haram itu berapa? Terus mungkin setengah kilo sendiri PP 1
1 kilo Pak. Maraton jenengan Pak. Tawaf labbaik Allahumma labbaik, batal lagi wudu lagi. Labbaik Allahumma labbaik, batal lagi wudu lagi. Belum selesai tawaf, kita sudah selesai sa'i Pak. Sa'i dari Ka'bah ke toilet, bukan dari Safa dan Marwah. Dalam hal seperti ini tidak perlu dimodifikasi, wong madhab saja. Artinya apa? Pada saat tertentu tidak memungkinkan pakai Syafi'i, pakai yang lain, Hanafi, Maliki atau Hambali. Loh, apakah boleh Ustaz pindah-pindah madhab? Pertanyaan berikutnya, apa boleh Ustaz pindah-pindah madhab? Jawaban saya bukan soal boleh dan tidak. Pertanyaan saya, sebenarnya dulu Rasulullah itu madhabnya apa? Kanjeng Nabi itu dulu madhabnya apa? Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi? Nah, para imam madhab ini lahir pasca Rasulullah wafat. Itu paling sepuh Hanafi, kemudian Maliki punya murid namanya Syafi'i punya murid sekaligus teman seperguruan namanya Hambali. Yang namanya madhab itu kan madhab ilaih, pergi untuk memahami Al-Quran dan hadis. Artinya madhab ini metode untuk memahami Quran dan hadis. Dengan kata lain, madhab ini tools, alat. Maka alat kita harus mempergunakan sesuai fungsinya. Nah, kita kalau nulis di kertas pakai pulpen atau pensil. Kalau kemudian jenengan narik, ya pakai arit. Jangan dibalik, nulis pakai arit, narik pakai pulpen. Ya udah masuk Pak. Itu analogi sederhananya seperti. Nah ini kemudian orang-orang, mohon maaf, pembimbing umroh atau haji kadang-kadang itu memodifikasi sedemikian rupa karena saking taklidnya terhadap satu madhab. Kan ada itu kelompok-kelompok begitu. Saya Syafi'i, kalau tidak Syafi'i tidak mau. Misalnya ada keyakinan seperti itu. Akhirnya apa? Tawaf bawa semprotan agar nanti kalau batal langsung disemprot. Pak, wudhu itu bukan disemprot Pak. Wudhu itu dibasuh dan dicuci. Dan mungkin ada modifikasi lain. Sebelum niat umroh dan haji, misalkan labbaik Allahumma umratan atau labbaik Allahumma hajjan. Setelah niat umroh dan haji, kemudian ada niat tambahan. Nawaitu lil intiqalil madhab minas Syafi'i ila Hanafi. Itu enggak ada itu. Saya niat ya Allah, niat pindah madhab dari Syafi'i ke tidak ada niat begitu, Rasul tidak pernah begitu. Ya sudah, dan terhadap perbedaan madhab itu kita mensikapinya itu biasa-biasa saja. Wong itu baik, itu tadi jawabannya ya. Kita masuk ke bab mandi junub. Mandi junub. Idza ajnabta bi khurujil mani. Nah, ini jelasin. Idza ajnabta bi khurujil mani. Apabila kamu berjinabat karena mengeluarkan mani, awil tiqa'il khitanaini, atau bertemunya kedua persunatan, atau bertemunya kedua alat kelamin. Nah, jadi definisi jima, definisi berhubungan badan itu kalau di bidayah wa nihayah ya, bidayatul mujtahid, kita bidayatul mujtahid, yang disebut nikah, an-nikah wa ad-dukhul. Itu juga dalam bahasanya. An-nikah wa ad-dukhul. Yang disebut nikah itu kemudian adalah masuknya atau bersatunya dua kelamin lawan jenis. Itu begitu. Nah,
Di sini awil tiqa'i khitana ini bertemunya dua alat vital. Artinya hanya bertatap muka saja, bersentuhan saja, tidak perlu masuk, itu disebut jima. Itu kita mendefinisikan janabah ini tadi. Janabah ini tadi itu begitu. Jadi tidak perlu masuk secara direct, bersentuhan saja disebut jima sudah. Maka harus mandi janabah. Al-arabta hudurul jumu'ati, atau kamu hendak menghadiri sholat Jumat. Nah, menghadiri sholat Jumat ini begini. Semua hadis tentang mandi Jumat itu kemudian tidak ada maksud kalau setiap Jumat harus mandi junub, bukan begitu maksudnya. Asbabul wurud, hadis-hadis mengenai mandi besar atau hadis-hadis mengenai mandi sebelum sholat Jumat, kesunahan mandi sebelum sholat Jumat ini bukan karena sebab jinabah. Asbabul wurudnya dulu di era Rasul, air ini adalah barang mewah, Pak. Air itu langka. Jadi belum ada saluran air yang canggih seperti sekarang, belum ada PDAM. Karena Rasul hidup di Mekah dan Madinah yang notabene-nya adalah padang pasir. Maka orang Arab ini secara adat jarang mandi, Pak. Jarang mandi. Karena air merupakan barang mewah di era Rasul. Karena air itu langka, muncul konsep tayamum, muncul konsep istinja tanpa air dan lain sebagainya. Itu begitu, harus dipahami secara komprehensif. Maka Rasul mensunnahkan kalau kamu tidak mandi minimal seminggu sekali mandilah di hari Jumat. Itu begitu. Maka jangan disalahartikan kalau mandi Jumat harus mandi janabah, beda nggih? Paling tidak seminggu sekali. Nah, kita di Indonesia ini kan banyu agung, Pak, air melimpah. Jangankan mandi seminggu sekali, sehari nggak mandi aja sudah tidak enak, nggih. Karena kita hidup di negara tropis. Maka yang disebut al-arabta hudurul jumu'ah, ini artinya kesunahan untuk mandi di hari Jumat. Nanti kita bahas di bab khusus soal itu ya. Baik. Au nawaiti minal haid, atau kamu baru lepas dari haid, awil nifas, atau nifas. Faltahtasil wabda bi ghusli yadaika, maka mandilah dengan memulai dengan membasuh, mencuci kedua tanganmu. Jadi penyebab mandi besar ini paling tidak ada beberapa. Yang pertama, keluarnya air mani baik perempuan maupun laki-laki. Yang kedua, awil tiqa'il khitanani, bertemunya kedua perkhitanan atau persunatan, bertemunya dua alat kelamin. Au arta hudurul Jum'ah, menghadiri sholat Jumat. Au kaqaiti minal haid, wanita yang pasca haid. Yang keempat, wanita yang pasca nifas. Ada 5 sebab kita mandi janabah. Nah, bagaimana kaifiatnya mandi janabah ini? Kita bahas secara detail. Faltahtasil wabda bil ghusli yadaik, memulainya dengan mencuci tangan. Mukhlisan niyata lillah, ikhlas karena Allah. Summaghsil farjaga bisimalika wadnugha fil ard, aw ma yaqumu
maqamaha, lalu basuhlah atau cucilah alat vitalmu dengan tangan kirimu. Nah, kalau kemudian tidak ada air, ini ada cara lain. Dan gosoklah tanganmu pada tanah atau apa yang menjadi gantinya. Ini kalau tidak ada air. Baik. Summa tawaddo kama taqaddama summa khudil ma'i wa adkhil asabi'aka fi usuli sa'a bisai'in minat thayyib. Jadi pasca kemudian mencuci alat vital, berwudu seperti biasa. Jadi step pertama cuci tangan, kemudian mencuci alat vital dengan tangan kiri, baru kemudian wudu seperti kaifiat wudu biasanya. Nah, setelah wudu baru kemudian wa adhil asabi'aka fi usuli sa'ari bisa minat tayyib. Lalu kemudian ambillah air dan masukkanlah jari-jarimu pada pokok rambut dengan sedikit wangi-wangian. Artinya ini keramas. Nah, keramas ini kalau era sekarang kita ada sampo kan Pak ya? Nah, karena ada sampo kita pakai sampo. Sampo itu pasti wangi. Ada nggak kira-kira aroma sampo, aroma sate mungkin? Sampo beraroma burger gitu? Tidak ada ya, pasti apalah bunga, mawar atau aroma wangi lah begitu. Kemudian sekedar informasi, dulu di era Rasul itu belum ada sampo, Pak. Belum ada sampo Pantene atau Sunsilk atau Rejoice, itu belum ada. Kalau parfum sudah ada. Nah itu makanya bahasanya itu memasukkan jari-jarimu dengan wangi-wangian. Kalau dulu di era Rasul kemudian diterjemahkan sebagai parfum, itu wangi-wangian. Nah sekarang kita pakai sampo saja sudah wangi, sudah masuk kategori wangian. Jangan diterjemahkan secara letterlek, pakai parfum disemprotkan terus begini, enggak. Nah, baik. Ba'da naqdhihi, sesudah dilepaskan rambutnya, artinya jadi dulu kan Rasul, di era Rasul yang berambut panjang itu tidak hanya seorang wanita, seorang laki-laki juga berambut panjang. Bahkan Rasul itu secara profil itu rambutnya itu menjuntai alaman kibai. Rambut Rasul itu sampai kalau dibuka itu digerai sampai bahu rambut Rasul itu. Jadi jangan misalkan kalau menghukumi nyunah Rasul, jangan hanya jenggotnya tapi rambutnya itu sampai bahu. Itu Rasul. Nah, kemudian setelah dibuka digerai baru disampuin. Wabda bisikil aiman, dan mulailah semuanya itu pada sisi sebelah kanan. Baik wudu maupun mandi janabah itu memulainya dengan sisi sebelah kanan. Kecuali ketika mencuci alat vital pakai tangan kiri. Summa afrihilma ala ra'sika salasan. Summa afidilma ala sa'iri jazadika. Lalu tuangkan air ke atas kepalamu 3 kali, lalu ratakanlah atas badanmu semuanya. Jadi secara fikih yang dimaksud menuangkan air 3 kali ketika sampuan itu batas minimum, Bapak. Kenapa kok batas minimum? Karena dulu di era Rasul air itu sangat berharga, sangat langka. Jadi jangan berlebihan pakai air. Nah kita di sini air melimpah, ya harus sampai bersih. Sama halnya ketika bab istinja itu,
ambil 3 biji batu misalkan untuk membersihkan, untuk istinja misalkan. Ya kemudian jangan dipakai patokan 3 biji. Apapun adalah kalau kemudian jembret kan tidak mungkin pakai 3 biji itu selesai. Kamu tuh habis makan ya Pak. Ya harus dengan batu yang banyak. Maka jangan dikasih patokan 3 biji, enggak, itu minimum. Kalau 3 biji sudah bersih ya sudah. Sama saja dengan rambut. Kalau 3 kali bersih ya sudah. Tapi kalau kita mau sampai bersih, punya persediaan air banyak, ya pakai sampai bersih. Ma'adalki ini kemudian dengan digosok. Jadi membersihkan rambutnya dengan digosok. Sumaghsil rijlaika bitakdimin yumna al-yusra. Kemudian mencuci kaki, mendahulukan yang kanan sebelum yang kiri. Jangan ditanya formatnya, Ustaz bagaimana? Kanan atau kiri atau kanan kiri Tidak ada artinya, terserah. Pokoknya didahulukan sebelah kanan. Wala tusrifil istiqmalil dan janganlah berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Wajar di era Rasul air itu adalah barang langka, maka jangan bikin air menjadi mubadir. Nah di sini bukan barang langka ya, turah-turah. Ada mau ngebor bisa, mau pakai PDAM bisa, gitu. Dulu di era Rasul belum ada PDAM, apalagi mesin bor. Di Mekah ya paling sumber Zam-Zam yang dialirkan atau orang ngambil menimba. Di Medina paling ada satu oase saja untuk orang ngambil atau menimba. Di sini sudah keluar keran masing-masing rumah. Itu perbedaan era Rasul dengan sekarang. Nah, dari situlah kemudian selesailah yang dinamakan mandi janabah. Nah, mandi janabah ini otomatis tempatnya di mana? Di kamar mandi atau di tempat wudhu? Saya tanya, di kamar mandi atau di tempat wudhu? Jelas di kamar mandi. Pertanyaan berikutnya, wudhu di kamar mandi boleh atau tidak? Kan ada beberapa orang yang kemudian tidak boleh wudhu di kamar mandi karena kamar mandi ini tempatnya najis. Pertanyaannya, boleh tidak sih sebenarnya mandi di kamar mandi? Apakah kamar mandi dengan tempat wudhu harus dibedakan seperti di masjid? Ini kan pertanyaan fikih sebenarnya loh Pak. Tapi kadang-kadang bingung. Jawabannya, ini sebaiknya dipisahkan saat di rumah itu ada tempat wudhu sendiri, ada tempat mandi sendiri. Berarti ketika kita berwudhu saat mandi janabah di luar, baru kemudian masuk kamar mandi, repot. Sudah masuk kamar mandi, sudah lepas baju ini Pak. Ini bagaimana secara teknis? Fikih ini kan urusan teknis gitu. Fikih itu urusan teknis. Nah, urusan teknis ini pasti jeli Pak. Alasannya begini Bapak, kalau seandainya kita meyakini bahwa kamar mandi itu tempatnya najasa, tempatnya hadas, tempat orang buang air besar, tempat orang buang air kecil, dan gudangnya najis, maka kemudian kita tidak boleh wudhu di kamar mandi, harus di luar dengan alasan untuk menyempurnakan wudhu kita. Nah, ini ada hadis dari Asma binti Abi Bakrin. Jadi Asma yang menjadi istrinya Rasul
putrinya Abu Bakar. Li hadis Asma binti Abi Bakr qalat, dari hadis Asma putri Abu Bakar, ia berkata, ja'at imra'atu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Saat itu datang kepada Rasul seorang wanita, lalu ia berkata kepada Rasul, ihdana yusibu saubaha min damil haid kaifa tasna'u. Ya Rasul, seorang daripada kami pakaiannya terkena darah haid. Pakaiannya kena darah haid. Wajar Pak, dulu di era Rasul, wanita ketika haid kemudian pakaiannya nyeplak kena darah haid itu wajar, karena zaman Rasul belum ada softtek, belum ada cara body fit, ibu-ibu yang paham itu belum ada. Dan haid itu kan tidak bisa dikontrol ya. Kalau keluar ya sewaktu-waktu, tidak bisa. Aduh, katuk haid menyewes, kan tidak bisa. Tidak bisa seperti pipis itu, tidak bisa seperti buang air kecil dipedisik, ini tidak bisa. Ketika keluar ya langsung bocor, nyeplak ke baju, itu begitu. Tahuttuhu summa takrusu bil ma'i summa tandaruhu summa tusalli fihi, kata Rasul. Maka Rasul bersabda, supaya dia menghilangkan dan mencuci pakaian itu dengan air, kemudian disiramnya lalu dipakai sholat. Jadi kata Rasul, bahkan darah haid yang najis saja, kata Rasul, cuci saja pakai air. Ingat, di era Rasul belum ada rinso loh Pak, belum ada tetek, belum ada. Cukup dikucek pakai air. Kira-kira hilang nggak darah haidnya? Masih ada bekas merah nggak? Itu kalau sudah dibilas dengan air, kata Rasul, boleh dipakai untuk sholat. Berarti suci enggak? Pakaian yang kena haid tadi suci, boleh dipakai untuk sholat. Artinya air itu Pak, menurut fikih Imam Syafi'i itu ada beberapa macam. Ada air yang tahhir mutahhar, air suci mensucikan. Air ini suci dan mampu untuk mensucikan. Ada air tahhir ghairu mutahhar, air yang suci tapi tidak bisa untuk mensucikan. Contohnya apa Ustaz? Misalkan ini air putih ini, air hujan, air di kamar mandi, itu suci mensucikan, suci dan bisa dipakai untuk berwudu, bersuci. Terus dengan itu kopi itu suci tidak kopinya? Suci, tapi tidak mampu untuk mensucikan. Jenengan wudu pakai kopi ireng kabeh lah. Baru saya jenengan wudu pakai air teh di baskom peliket Pak. Itu air tahhir ghairu mutahhar, suci tapi tidak mampu untuk mensucikan. Maka kemudian di kamar mandi ini, kalau kita kemudian meyakini tidak boleh wudu di kamar mandi, Pak, kamar mandi itu tempatnya air. Ketika kemudian kita pipis atau kita buang air kecil, kemudian kita siram dengan air yang tahhir mutahhar ini, maka menjadi suci kembali bersih. Ingat Pak, toiletnya Rasul itu dulu ketika BAB dan pipis itu belum ada toilet duduk atau jongkok merek biru, berwarna biru, mereknya Ina, itu belum ada. Atau toilet duduk mereknya American Standard, itu tidak ada zaman Rasul. Paham ya? Ketika BAB itu seringnya di era Rasul itu menggali tanah di pasir begitu, kemudian ditutup. Itu kalau BAB itu seringnya begitu. Belum ada lubang khusus kemudian
sudah mengalir ke sapi itu belum ada di era Rasul. Maka yang tidak boleh itu adalah tayamum bertoharoh dengan debu di atas bekas galian BAB, itu yang tidak boleh. Atau mungkin yang tidak boleh, jenengan wudu nyeduk air yang di dalam kloset, itu yang tidak boleh. Paham saya ini? Tidak boleh. Tapi kalau pakai air yang tohir mutahhar di dalam bak mandi, kalau jenengan pakai bak mandi, itu suci mensucikan, boleh. Itu begitu. Atau Ustaz katanya kalau wudu itu harus dengan air yang mengalir. Nah ini dalam fikih Syafi'i itu ada batasan air yang boleh dipakai untuk wudu dalam kondisi air yang diam. Di Indonesia ini kan dan kita ini kalau mandi pakai shower, tidak mandi pakai cebok itu tidak lebih ya, biar gitu ya. Nah, oleh Imam Syafi'i itu di kitabnya Imam Syafi'i itu batasannya adalah 2 kolah. 2 kolah itu ya serong cebok lah Pak. Itu baru tohir mutahhar. Itu begitu. Tapi dalam kondisi darurat kita berwudu pakai 1 botol air mineral ini bisa sah. Tapi mungkin tidak sempurna. Tapi kalau kita mandi janabah pakai 1 botol ya tidak bisa. Ya Allah. Itu loh kemudian. Maka sebenarnya berwudu di kamar mandi itu juga sebenarnya sah-sah saja. Toh mandi janabah itu juga salah satu ritual toharoh. Toh juga ada kaifiyat atau tata cara wudunya. Soal kemudian kita takut agar wudu kita agar sempurna, kita bikin keran di luar kamar mandi untuk berwudu, silahkan. Itu soal rasa saja, bukan soal hukum. Soal rasa kita was-was kalau di dalam kamar mandi, ya sah-sah saja, tidak ada masalah, tidak ada problem. Tapi kemudian yang jadi problem itu menghakimi tidak boleh wudu di kamar mandi. Maksudnya, bahkan dalam fikih Imam Syafi'i itu ada 2 air, ada air mustakmal, ada air ghairu mustakmal. Apalagi itu air mustakmal ini adalah air yang sudah dipakai. Itu tidak boleh dipakai untuk toharoh. Misalkan, ini yang sering terjadi. Pengapunten ini saya kritik di pondok-pondok sepuh ini biasanya itu, atau di masjid-masjid yang sepuh-sepuh itu, tempat wudunya itu kan kolam besar itu ya, orang wudu di dalam situ. Kalau kumur mungkin dimuntahkan di luar, tapi kalau basuh tangan, cuci muka itu kan masuk lagi ke dalam itu. Jadi satu itu mungkin begitu. Itu masuk kategori mustakmal, sudah terpakai airnya. Dalam fikih Imam Syafi'i itu tidak boleh lagi untuk dipakai untuk bersuci, taharah. Maklum ghairu mustakmal, air yang tidak terpakai itu boleh dipakai untuk taharah. Ingat pendapatnya Imam Syafi'i. Maka muncullah istilah air harus mengalir. Selain Imam Syafi'i tidak ada kategori, baik Hanafi, Maliki, Hambali, tidak ada kategori mustakmal dan ghairu mustakmal. Tidak ada. Jadi kalau kemudian kita ngakunya Imam Syafi'i, ngikut pendapatnya Imam Syafi'i, tapi tempat wudhu kita jumblongan begitu, ya jangan ngaku Syafi'i. Ada maklum maksud saya ya? Harus konsisten kadang-kadang. Baik, itu beberapa problem teknis mengenai toharoh, khusus tentang mandi
janabah. Ada pertanyaan? Ya, boleh dijelaskan mandi jenazah biasakan dengan air. Karena ini kondisi badannya itu kurang sehat, maka bisa dengan bertanya. Logikanya mungkin agak berbeda ya. Kalau berani, Bahasanya loro-loro sih iso berani. Bisa pakai loro canan nang ngomong. Ya, baik. Mungkin terjadi seperti kondisi seperti itu. Artinya kan mandi janabah kan tidak harus karena jima. Boleh jadi karena keluar air mani. Air mani itu boleh jadi karena mimpi basah kan begitu. Dalam kondisi sakit itu kan karena udzur. Karena udzur dapat diskon. Bahasa diskon dalam fikih itu rukhsah. Boleh tidak kemudian hanya sekedar wudu? Ya boleh, karena rukhsah. Bahkan mandi janabah bisa digantikan dengan tayamum dalam kondisi udzur. Dalam kondisi udzur, misalkan jenazah di padang pasir kemudian tidak habis janabah ini, tapi di padang pasir. Ya logikanya kalau dibalik, seperti di padang pasir gosok janabah. Nah, mungkin kalau ada kondisi begitu, maka itu disebut rukhsah. Bahkan boleh tayamum. Itu begitu. Ingat, dalam kondisi udzur, diskon itu tidak mungkin cuma-cuma pada syarat dan ketentuan berlaku. Maka kita jangan ngenteng soal toharoh. Paham nggih? Karena di hadis Rasul itu mafatihus shalah wa al-wudu taqdimuha bi takbir wa taqliluha bi taslim. Kuncinya sholat itu wudu. Bahkan wudu ini atau toharoh ini menjadi penentu, menjadi kunci sholat. Jadi jangan main-main dengan wudu, gitu loh. Dengan kondisi suci ini kita harus menjaga betul. Itu saya punya Pak D di Malang itu sudah tidak bisa apa-apa. Aku kan pasca stroke bagian perut bawah tidak bisa gerak. Tapi beliau betul-betul menjaga kondisinya tetap suci. Kalau kan berarti saya tanya itu, kenapa sih Pak D kan rukhsah Pak D? Ya Pak Mono. Sewaktu-waktu nek aku dipundhut sama Gusti Allah itu saya dalam kondisi suci. Wah itu luar biasa itu. Orang-orang terdahulu kan selalu menjaga kesucian itu Pak. Nah baik, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal mandi janabah pada saat ini, tadi urutan teknis yang dijelaskan, sebelah kanan siram bersuci, mencuci kemaluan dan segalanya. Bagaimana jika kita mandinya pakai shower yang susah atau memisahkan kanan kirinya atau yang melakukan urutan seperti tadi? Pertanyaan kedua, apakah bisa kita misalkan bukan mandi besar, mandi biasa, tapi diniatkan sekalian berwudu di situ? Jadi setelah mandi langsung, artinya kita anggap itu sebagai membersihkan diri kita atau berniat seperti itu dan kemudian dipakai sholat langsung. Oke, jawaban yang pertama juga saya jawab. Bagaimana kalau mandinya pakai shower? Kan pasti tidak bisa itu menjaga tangan kiri kita tidak basah dulu misalkan ya. Baik, Pak, yang dimaksud oleh Rasul mendahulukan yang kanan itu kaifiatnya. Bukan berarti kemudian yang lainnya tidak boleh kena air. Jangan berwudu pakai shower misalkan, kan bisa toh meskipun yang kiri terkena air, jangan mendahulukan yang kanan. Ingat bahasanya dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum
aydiyakum ilal marafiq. Dalam bahasa mencuci itu ma'adali dengan digosok. Ketika jenengan shower keluar airnya, kan bisa nggak jenengan menggosok dua tangan sekaligus? Nggak bisa, pasti salah satu. Yang didulukan itu yang kanan. Jadi analoginya, jangan kemudian kalau yang kanan kena air, yang kiri tidak boleh kena air. Enggak, bukan begitu. Sudah terjawab? Baik. Yang kedua, apa tadi? Mandi sekaligus niat. Mandi sekaligus berniat wudu. Begini Pak. Jadi innamal a'malu binniat wa likulli imri'in ma nawa. Jadi niat itu satu-satunya, tidak boleh dirangkep. Pertama kita niat mandi janabah, kita wudu di dalam mandi janabah. Wudu kita di dalam mandi janabah ini niatnya untuk mandi janabah, bukan untuk sholat. Jadi pasca mandi janabah, kemudian kita mau sholat subuh ya tetap harus wudu. Contoh sekarang analoginya, sholat subuh ini Pak, jenengan datang ke masjid Ukhuwah Islamiyah, masuk masjid, sholat tahiyatul masjid. Begitu adzan berkumandang, sholat qobliyah, rawatib qobliyah. Begitu iqomah, kemudian sholat subuh. Itu kan sholatnya dua. Bisa nggak jenengan rangkep? Bisa. Niat tahiyatul masjid sekaligus niat sholat sunat qobliyah sekaligus sholat subuh, kan nggak bisa. Niatnya harus satu. Terus misalkan, nggak bisa, saya ini maksud saya mandi sekalian wudu mau sholat, oke, nggak ada problem, oke. Cuma kemudian ada resiko Pak. Salah satu hal yang membatalkan wudu ini apa? Tulamisil fajr, menyentuh alat vital. Jenengan mandi kan otomatis terbuka semuanya. Kekhawatirannya pasca wudu anduan tersentuh, batal nggak? Maka untuk kesempurnaan dulu, ya mandi dulu, kemudian handukan minimal dililit handuk, kemudian baru wudu. Untuk kehati-hatian saja Pak. Mohon Pak. Di bawah pakai ini. Masuk aja Pak, masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin menanyakan yang terkait dengan mahram. Misal, saya punya anak laki-laki, kemudian nikah. Nah, ini karena belum karena satu hal mengangkat anak perempuan, yang diangkat anak itu perempuan. Karena masih bayi, disusukan sama istrinya anak saya. Kemudian pertanyaannya, apakah secara otomatis anak ini dengan kakaknya atau sudah otomatis berlaku mahram seperti normal, suami istri kemudian punya anak yang biasa normal? Itu pertanyaannya. Terima kasih. Salah satu penyebab mahram ini kan karena wada'ah, sesusuan. Jadi saudara sesusuan ini haram dinikah. Kalau dulu Pak, disusuk di tangga itu biasa Pak, karena belum ada susu formula, gitu. Ya, belum ada susu formula, jadi air susu ibunya nggak keluar. Kok kebetulan tetangganya ini bancar air asinya Pak, disusukan kepada tetangga. Maka anak tetangga ini dengan anak jenengan menjadi mahram. Suatu saat ketika besar, anak tetangga cewek, anak jenengan cowok. Suatu saat ketika besar, wis gak anu nang kene pek nggoe, ngepek tonggo misalkan. Enggak boleh
mahram. Sekaligus kemudian karena mahram, karena sebab sesusuan, anaknya cucu jenengan dengan cucunya tetangga itu juga menjadi mahram. Baik, sudah sangat jelas. Belum. Nanti ada lagi pertanyaan yang sudah jelas clear. Kemudian apakah berlaku mahram seperti keadaan yang normal, misalnya bagaimana dengan sepupunya, dengan apa yang normal. Padahal dia misalnya anak laki-laki itu punya saudara, nah ini punya juga anak. Itu apakah juga berlaku mahram seperti itu? Oh baik, perkembangan. Ini anak susuan, kemudian maka kemudian ya karena yang menjadi mahram ibu sesusuan, kemudian yang menjadi mahram juga saudara kandung saudara sesusuan, kemudian yang menjadi mahram juga anak dari saudara sesusuan. Itu begitu Pak. Jelas. Sudah sangat jelas. Jadi termasuk juga sama kakeknya itu sama seperti dengan saya misalnya tadi yang pertanyaan itu secara otomatis sudah menjadi mahram. Otomatis sudah jadi mahram. Termasuk juga seperti anak saya punya karena punya saudara itu punya anak itu juga sama mahramnya. Mahram Pak. Mahram. Karena sebab sesusuan berlaku menjadi mahram. Otomatis ya. Baik, clear? Baik. Jadi mahram itu karena hubungan darah, karena sesusuan, karena hubungan perkawinan. Hubungan darah. Darah itu ya kandung dan sebagainya itu Pak. Ya masih mengerti karena tidak menjadi karena tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan di situ masalahnya. Makanya timbul tidak ada hubungan sesusuan. Iya, ini kan tidak terjadinya ini karena tidak adanya pernikahan. Anak ini karena kan orang lain, kan bukan disusukan kan? Cuma disusukan. Oke. Ini kan terhadap KPK bagaimana? Terhadap saudaranya yang laki-laki. Baik. Ini karena sesusuan berlaku mahram. Tadi karena penjelasannya cuma dua, hubungan dengan darah dan pernikahan. Nah ini tadi kan. Jadi mengusik jadinya. Jadi mahram itu ada 3 sebab: hubungan darah, perkawinan, dan rodoan sesusuan. Rodoan itu susuan Pak. Sekarang semua jadi saudara sesusuan karena apa? Karena sama-sama nyusu Devo Pak. Dulurnya sapi Pak. Baik, sampun. Oke. Tadi ada lagi yang nanya. Sampun cukup baik, alhamdulillah. Semoga bermanfaat dan mampu kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Karena Islam itu poinnya adalah agama praktek, bukan agama teori Pak. Maka kita harus mampu menerapkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.